Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya di dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Akan tetapi di kelas 5 SD ini kita hanya mempelajari nama-nama Allah sebanyak 4, yaitu Al-Mu'mit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mu'mit artinya yang maha mematikan. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menetapkan kematian kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil nyawa manusia. Kematian tidak memandang siapapun, baik muda, tua, sakit, maupun sehat, pasti mengalami kematian. Yang kedua, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak pernah mati. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sumber dari segala yang hidup, kehidupan yang abadi, dan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah juga yang memberi dan mencabut kehidupan makhluknya sesuai kehendaknya. Yang ketiga, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk yang hidup yang ada di dalamnya. Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan siapapun. Yang keempat, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allah maha segalanya. Allah itu esa. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri dan tidak memerlukan bantuan makhluknya. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman artinya percaya atau yakin. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Jika kita tidak mempercayai kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk golongan orang yang tersesat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus kita jadikan pedoman hidup atau petunjuk hidup dan menuntun, mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat, serta menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil artinya kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab terakhir. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, dan diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah maksudnya tentang keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua, ibadah. Isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran berisi tentang ibadah sholat, puasa, zakat, pergi haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, syariah, yaitu hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang keempat, isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran ialah menceritakan kisah-kisah nabi dan umat terdahulu.